Kalau tadi kan keluar dari rumah. Iya. Nah, kamu yang masih ada di rumah, ditinggalin 2 keluarga. 12 tahun ini gimana? Gue paling berat sih kalau boleh bilang. Acara mau mulai teh jangan ngelamun terus, kenapa sih? Oh, enggak, kepikiran tiba-tiba. Ngeteh dulu ya, biar ingat ya. Dilmah Ginger and Honey. Nah, gitu. Kenapa sih ngelamun terus sih? Enggak. Jadi kepikiran, kalau Extravaganza direuniin lucu nggak ya tuh ya? Kenapa emangnya? Dulu itu, gua kan dikenal Ronald Extravaganza. Sekarang mah apa coba? Prediksi, jaya. Udahlah. Udah dilupakan Extravaganza mah nggak usah reuni lagi. Saya ini orang yang paling mendukung legalisasi Extravaganza. Extravaganza mah nggak usah reuni lagi, udah nggak lucu kita teh. Masa sih? Iya. Emang dulu pernah lucu? Ya dulu juga lumayan lah. Kalau sekarang mah nggak usah, kita mah nggak usah reuni. Kan itu cuma Aming. Iya makanya kita mah nggak usah, kita mah udah aja solo karir. Kita mah gak usah reuni-reuni. Hai Roti CLBK. Apa Roti CLBK? Cinta lama bersemi kembali. Sama siapa? Iya kan banyak yang cinta lama bersemi kembali tuh kayak Jello sama si Ben Affleck kan. Sekarang udah nikah lagi. Sukses-sukses sih kayak Sisi Priscilia sama Rifat Sungkar juga cinta lama bersemi kembali. Oh gitu? Iya dulu pacaran, terus Rifatnya sempat nikah, terus balikan lagi sekarang nikah, bahagia. Meisha sama Baby Romeo juga gitu? sama. Karena mungkin kata Baby Romeo kamu adalah bunga terakhirku. Nah gitu, itu dia. Menurut Meisha dulu Baby Romeo bunga pasirku. Nah ada tau nggak roti CLBK? Coklat lama bersemi kembali. Makanya namanya nggak usah roti CLBK. Kenapa sih? Udah jelas ini mah. Roti apa? Roti coklat. Karena coklat malam ini hari ini hadir di Roti TV. Yeay! Gua seneng banget episode kali ini ada Kikan dan Eres dari coklat. Silakan. Oh my god, sini. Boleh. Ini sambil Kofeso nih. Ini kopi celup nih dari Kofeso nih. Selamat datang Kikan sama Ernest. Enggak cuman kita berdua aja yang happy sebetulnya dengan coklat lama bersemi kembali, tapi se-Indonesia. Fansnya coklaters ya. Gak ada namanya. Apa sih namanya? Bintang coklat. Bintang Coklat. Bintang coklat. Oh ternyata emang ada fansnya coklatnya Bintang Coklat namanya. Iya. Itu kemarin pas baca Coba bacain lagi, Neng. Instagramnya Kika nih ya. Duh ya Allah itu. Jadi ketika kita kan penasaran waktu itu, saya tahu tuh ngetis ada teaser dari Adib Hidayat. Ada yang mau reuni nih. Anjir si Adib siapa? Cuman mau nge-WhatsApp gengsi gue teh. Ntar juga tahu sendirilah saya lah gitu. 17 Agustus kalau nggak salah ya kan ya. Iya. Betul. Ini dia gini. Awalnya sih cuman teaser video aja. Tapi terus ditambahin ini yang membuat gue mewek ya. Karena terkadang perlu 12 tahun untuk memahami bahwa keselarasan resonansi adalah sebuah kemewahan. Rasa-rasanya cukup sudah melanglang buana bereksplorasi. Semoga saat ini adalah waktu yang tepat untuk pulang. Indonesia, kami kembali. Wah. Baca itu, tanyain sama Ronald, aku sambil siaran. Aku juga mau nangis. Neng yang reuni mereka kenapa kamu nangis? Nggak tahu, padahal saya itu bukan bagian dari coklat. Kenapa saya harus ikut mewek ya? Kenapa sih? Kamu tuh pakai bahasa itu licik kamu teh. Pertanyaannya adalah, kenapa menunggu 12 tahun? Kenapa diumumkan 17 Agustus? Sebentar, sebelum dijawab saya mau ngasih minum dulu, takutnya dia juga sambil terharu. Minum apa? Kopi. Ya. Kopi. Kopi sudah ada? Itu. Mana? Oh, mana sini? Sok, gimana Kikan? Kenapa menunggu 12 tahun? Cap. Nuhun tadi. Boleh diminum ya? Ya boleh dong. Jadi sebetulnya memang kami tuh sejak dari 2010 berpisah lah gitu ya. Itu memang masing-masing pihak mencoba berjalan sendiri-sendiri lah seperti itu. Mengeksplor
masing-masing gitu ya, seperti itu gitu. Dan memang waktu itu juga 2010 itu aku mengundurkan diri itu kan juga pertimbangannya banyak sekali, dan memang ada alasan-alasan yang cukup kuat lah gitu sampai aku kemudian meninggalkan atau pergi dari rumahku gitu ya. Nah sebetulnya waktu sebelum pandemi tahun 2019 kami itu udah sempat ketemu berlima. Sebetulnya kami udah sempat ketemu berlima, kemudian udah membicarakan wacana ini nih, yuk kita bareng lagi gitu. Tapi memang karena satu dan lain hal gitu ya, ada yang nggak ketemu gitu, jadi akhirnya kita menunda. Waktu itu kita berpikir bahwa ini kayak masih sulit ya untuk sama-sama lagi. Kemudian abis itu pandemi 2020. Artinya kami juga sangat mensyukuri bahwa ya Allah itu maha baik. Oh iya. Kita rasanya itu seperti yang aku tulis, Tika, semoga ini saat yang tepat untuk pulang, yang memang udah digariskan sama yang di atas gitu. Nangis lagi. Masa memang nunggu 17 Agustus diumumin ya? Nah itu juga sebetulnya karena akhirnya di tahun ini kami bertemu lagi itu di bulan Mei. Ketemu lagi di bulan Mei, kemudian kami sepakat untuk oke, mari kita tidak terlalu sibuk mikirin hal yang detail-detail dulu gitu ya, seperti soal manajerial dan lain-lain, tapi kita lebih ke yuk kita ketemu dulu di studio, kita jamming dulu berlima, dan kita lihat gimana gitu. Masih nyambung? Pertama kali ketemu masih nyambung nggak? Frekuensi kalian? Oke, jadi gue cerita sedikit ya. Coklat kan sempat jalan dengan Sarah, dengan Jacqueline, Ayu terakhir dengan Ayu, dan ya dengan berbagai pasang surut dan lain-lain, memang terakhir kita ngerasa kredit terbaik ada di Ayu. Karena memang itu lancar ya bayarnya ya gitu. Lancar, job juga lancar, dan banyak fans lama yang balik lagi. Tapi sampai pada akhirnya 2019 kita ketemu dan kita jam di 2022 itu nggak pakai babi bu, jadi semua Edwin sama Kikan udah bikin setlist. Oke, kita mainin lagu ini. Pertama itu kita mainin adalah judulnya Demi Masa, itu termasuk salah satu lagu paling susah dibawain. Wah, Wal Asri hebat. Iya. Emang iya. Padahal isinya bukan. Iya. Jadi pas itu main, gue langsung wow, ini dia nih. Yang dicari ini ya. dia nih rohnya. Ini dia nih beat keepernya Ervin. Langsung itu gue gengsi tapi gue nangis. Gue bener-bener abis itu kita lanjut ke lagu Jauh, Luka Lama dan lain-lain tuh bener-bener pencarian selama ini tuh salah. Nggak usah nyari-nyari, balik ke rumah aja. Ternyata memang she's the one. Emang she's the one. She's the one. Jadi bawain lagunya Robbie Williams kan? Bukan itu. Aduh, tapi aku kebayang sih, Nal. Iya. Itu kan berarti seberat tahun 2019 itu berarti Kunaon disebut kudu ceri. aduh, Nal. Walaupun aku gak ada di situ, tapi kerasa banget gimana sih sekian lama gak ketemu, terus ternyata udah nyari-nyari, udah berasa PDT. Wah, si ini nih yang paling cocok sama kita. Bisa jadi pengganti nih. Nah, tapi begitu nyanyi dengan lagu itu ternyata Nggak bisa. Udah, Ya harus dia, ini, emang. Dan harus Ervin. Harus Ervin. Dan masih gengsi, masih. Oh gitu. Coba, jadi tadinya kita perjanjian nih berlima sama manajer kita Uzir dan Kikan bahwa kita mainin versi original ya, jangan dianeh-anehin. Ya. Tapi ternyata masuk lagu kedua, lagu ketiga itu lepas, bener-bener improve di situ. Kita harus gini, dan kita langsung rekam kan. Itu kayak nggak pernah pisah dari 12 tahun. Bener-bener. Jadi nggak pernah ada pisah 12 tahun yang kayak baru kemarin aja gitu ya? Iya, itu bener-bener kayak terakhir kita manggung sebelum kita pisah. Bener-bener Kikan masih punya magic itu. Kikan dan Ervin masih punya magic itu untuk bikin yes, this is Coklat. Makanya kalau orang-orang bilang Coklat reuni, enggak. Nah, Coklat is back, just Coklat. Nggak ada reuni. Catat, bukan Coklat reunian, tapi Coklat is back. Coklat kembali. Istilahnya ya ini Coklat gitu. Bener-bener yang gue bener-bener pura-pura ke toilet, gue nelfon bini gue nangis. Kalau boleh nambahin Ernest ya. Sampai hari ini gue pribadi tuh berharap andai aja kita tidak harus merahasiakan kejadian jamming pertama kali setelah 12 tahun itu. Gue pengen banget orang bisa melihat, karena itu untuk gue pribadi itu surreal banget. Yes. Itu kayak nggak nyata ada di dalam studio.
sama orang-orang ini lagi, terus kayak kita tuh berlima kayak yang sok biasa, padahal dalam hatinya tuh kayak yang ini gila sih, ini kayak nggak pernah ada nggak pernah terlintas di kepala akan terjadi lagi gitu. Jadi tapi ya sayangnya kami harus merahasiakan itu gitu ya dari bulan Mei, Kang Ronald. Tapi ada dokumentasinya? Ada semua. Ada dari pertama kali ke mobil untuk akan dirilis nggak itu? Ya, insya Allah. pasti akan dirilis ya. Karena pasti natural banget gitu kan, dan itu pasti nggak penasaran deh seperti apa nanti ekspresinya. Nangis aja terus gimana sih? So 12 tahun berpisah, apa yang Kikan rasakan jauh dari rumah? Ya tentunya yang jelas begini, memang susahnya ngeband itu ya, itu kan seperti 5 orang kawin gitu. Ya, masing-masing punya ego, masing-masing punya isi kepala yang berbeda-beda gitu. Waktu pisah sama Coklat, aku rasanya kayak yes, I'm finally free gitu. Aku akhirnya bebas. Bebas untuk menentukan langkahku sendiri, bebas kapan aku nggak mau kerja, karena waktu 2010 aku mengundurkan diri itu memang Coklat itu lagi padet-padetnya jadwalnya. Lagi di atas lah pada saat itu kan ya. Dan anak-anak aku masih kecil-kecil waktu itu. Jadi itu pilihan yang sangat sulit saat aku harus memilih antara karir sama ngurusin anak gitu ya. Jadi waktu hari aku keluar, aku merasa yes, sekarang akhirnya aku bisa memutuskan sendiri aku mau gimana. Tapi, nah ini tapinya, aku kemudian juga bertemu dengan banyak orang, artinya bermusik dengan banyak orang gitu ya. Band pengiring aku juga ganti-ganti gitu orangnya. Satu kesadaran yang nggak pernah hilang selama 12 tahun itu adalah bahwa tidak akan pernah ada lagi formasi terbaik kami berlima yang Coklat sekarang gabung lagi ini. Itu nggak pernah bisa hilang dari lubuk hati yang paling dalam gitu. Gimana pun aku berusaha menafikan itu atau gimana pun aku berusaha untuk meniadakan itu nggak bisa, dan itu yang energi itu atau chemistry itu yang waktu kemarin akhirnya kita jamming untuk pertama kali lagi setelah 12 tahun itu yang benar-benar itu the magic is real gitu, kayak itu benar-benar gila. Dalam 12 tahun kamu sendirian, masih nyimpen nggak keinginan itu meskipun kecil gitu? Someday akan kembali kok. Oke, kalau boleh jujur, aku selalu merindukan pertemanan ya, karena kami berlima itu deket banget gitu, udah kayak keluarga gitu. Jadi itu di luar urusan teknis, urusan musikalitas dan lain-lain, itu selalu kangennya tuh kangen, aduh pengen deh nongkrong bercandaan seserian gitu. Nongkrong bareng? Enggak. Sama sekali. Bener-bener enggak. Sekali. Paling yang paling sering ketemu dibanding yang lain gua ya. Iya, paling sama Erna. Paling sering. Kenapa? Masih bersinggungan. Karena apa? Karena apa? Nggak mau sampai temenan juga. Nggak Apakah jadi. memang hubungannya jadi kurang baik setelah perpisahan itu? Versi gue dulu ya, boleh ya? Iya. Jadi ada dua sisi cerita soalnya. Jadi gue cerita dikit lah. Gue tuh paling muda di antara semua, which is emotional. Meskipun rambut paling putih ya. Gue Kan beda-beda Pak, Bapak Jadi- juga paling habis rambutnya. Mundur kalau gitu. Jadi gue paling muda dan gue masuk Coklat di saat Coklat lagi top-topnya. Jadi gue nggak ngerasain eskalasi mereka berkarir lah gitu. Terus gitaris satu lagi Edwin adalah abang gue. Nah, berapa kali memang Coklat tuh selalu ada konflik masing-masing lah, dan gue selalu berasa ada di tengah karena gue sayang banget sama Kikan sama Ervin. Gue sayang banget sama sama Edwin sama Roni gitu. Sampai pada akhirnya Edwin dan Roni pede untuk bilang kita harus maju, nggak bisa kalau kita terus begini. Kalau Kikan mau mundur, it's okay. Sampai akhirnya Ervin pun untuk memutuskan untuk tidak sering ada di saat kita audisi beberapa vokalis gitu. Sampai pada akhirnya kalau boleh milih, gua mau ikut keluar. Kalau boleh jujur, karena gue merasakan hal yang sama. No, ini udah paling keren. Ini karir gua pertama. Gua masih muda. Gua baru nikah sama Nirina. Anak gua baru lahir dengan masalahnya pada saat itu anak gua, dan harus menghadapi hal itu. Akhirnya heart to heart dengan Edwin as a family. Edwin ngomong, we are brothers, we have to stick together. Oke. Gua akhirnya berada di Coklat, dan dengan abis itu kita jalan dengan Sarah. Setelah itu ganti lagi sama Jacqueline. Di saat sama Jacqueline itu gua sempat ngobrol sama Roni sama Ervin, sama
Edwin, kita nggak bisa gini terus. Kita tuh pernah jadi super band. Kalau kita harus mulai lagi dari kayak gini tuh kayak kita menyia-nyiakan apa yang pernah kita buat. Tapi omongan itu tidak terjadi sampai pada akhirnya 2014 gue keluar dari Coklat. Gue 2014 gue keluar dari Coklat. Ya ada urusan kerjaan lain yang gue kerjain. Sampai gue harus tidak ngobrol sama Edwin kurang lebih 3 tahun. Sama abang sendiri lu. Lebaran gue nggak ketemu. Tuh biasa sih, gue jujur-jujur aja. Tapi gue ketemu sama Kikan, kita main di acara TV Remix ya, berarti ya. Kita main dan pertama kali ketemu tuh kita ya nangis-nangisan dan sampai pada akhirnya gue baru WhatsApp dia. Udahlah, ayo balik, gue bilang gitu. It's not that easy, Kak. Karena gue gue dipanggil kakak, dia dipanggil udah. It's not that easy, Kak, gitu loh. Apa yang udah kita jalanin sekarang sama Jacqueline, itu sesuatu. Tapi, Kikan itu coklat dah. Coklat itu, Kikan itu coklat. Sampai pada akhirnya nggak ketemu dan gue pokoknya gue keluar dari semua urusan coklat. Sampai pada akhirnya Kikan pernah ngajakin gue manggung di sebuah acara ya kan? Gue pernah manggung sama Kikan. Edwin sama Roni marah. Padahal itu posisinya udah keluar ya? Udah keluar. Edwin sama Roni bener-bener kayak akhirnya dari manajemen sampai mereka kecewa lo manggung di sana. Ngapain? Terus gue bilang, ya mungkin ini salah satu cara biar mereka sadar bahwa ayo balik ke sini, ayo gitu. Sampai pada akhirnya ya udah. Gue semakin jauh sama Edwin sama urusan segala macam. Sampai pada suatu hari di 2019 itu gue baru mendarat karena gue dapet hadiah untuk jalan-jalan ke UK. Gue baru mendarat di Indonesia, Edwin WhatsApp, kita mau reuni di bandara. Gue sampai yang what? Akhirnya gue langsung telepon dia. Itu semenjak udah gue nggak ngobrol ya. Gue ketemu sama Edwin sama Roni, beneran gue bilang gitu. Ya sekali aja bisa terjadi sesuatu gitu. Sampai pada akhirnya terjadi obrolan berlima kita nggak jadi. Akhirnya gue malah yang balik. Gue balik ke coklat lagi. Kira gue balik ke coklat, jalan dengan Ayu. Udah nggak pernah terpikir tuh karena emang pandemi itu membuat kita semakin jauh. Karena nggak pernah ketemu, nggak apa segala macam. Sampai pada akhirnya, kira gue mengutip kata-kata Edwin dan Roni di 2020 akhir. Edwin bilang ke gue, kayaknya memang kita harus balik sih. Kenapa? Gue tantangin. Ini menyentuh banget sih. Kita pernah ada di atas, kita pernah jadi super band. Kalau udah nggak mencoba untuk bikin Kikan balik, umur udah segini, udah akan menyesal seumur hidup, Kak. Mau Kikan menolak itu setidaknya udah akan ngomong ke Kikan, Bu, ayo balik. Itu kata Edwin. Pas gue ngobrol sama Roni, gue lebih nangis lagi. Roni bilang gini, gue banyak kehilangan teman. Terakhir Abah Baron meninggal. Abah Baron meninggal tuh kan buat musisi tuh bener-bener petir di siang. Iya. Roni bilang, 2020 gue banyak kehilangan keluarga. Gue banyak kehilangan teman. Gue pernah punya rumah yang bener-bener fun buat gue. Gue rasa ini saatnya untuk kita balik lagi. Gue kangen sama mereka semua. Itu benar-benar, itu benar-benar kita bertiga ngobrol, kita benar-benar pelukan bertiga, let's do it. Meskipun belum tahu Kikan mau atau enggak. Belum. Ya kan? Tapi Edwin sudah ketemu sama Kikan. Cuma sekedar pengen ketemuan aja. Pengen bener-bener. Udah ada pembahasan belum sama Edwin waktu itu? Jadi memang ini mumpung orang yang nggak ada diomongin aja. Kita emang gitu sih, biasanya acara kita tuh ngomongin orang yang ada di sini. Jadi beberapa bulan sebelum akhirnya benar-benar kita jamming berlima tuh, Edwin tiba-tiba satu hari WhatsApp, Kik, besok gue ada acara di daerah deket-deket rumah lo, kita ketemuan yuk gitu. Gue yang udah 12 tahun gak bareng gitu ya, dan apalagi ditambah 2019 nggak jadi kan, udah sempat ngomongin reuni nggak jadi. Tuh jujur aja gue langsung seuzon gitu kan, gue langsung kayak mau apa nih? Dan pasti ada asuransi paling Nggak gitu, Pak. Memang sih biasanya kalau ada orang udah lama nggak ketemu tiba-tiba ngajakin ketemu tuh ada dua. Ya kalau nggak MLM asuransi biasanya begitu. Atau investasi bodong. Oh, Bapak dari dalam kali itu.
Suzon dulu ya. Suzon, ini pasti ada agenda terselubung nih gitu kan. Karena tumben-tumbenan nggak pernahnya gitu. Akhirnya kita janjian ketemu di satu restoran. Ketemu di situ, ngobrol lama tuh ngobrol, ketawa-ketawa ngebahas yang dulu-dulu apa segala macam. Sampai akhir kok nggak ada omongan apa gitu ya. Maksudnya ngebahas reuni lagi apa nggak ada sama sekali, nggak ada gitu. Akhirnya pas pulang gue juga gengsi dong untuk nanya sebenarnya tadi kita ketemu ngapain sih gitu, juga gengsi gitu. Tapi ngobrol sama Uzir gitu, Uzir bilang ya mungkin emang kangen aja, pengen ketemu, pengen duduk ngobrol gitu. Rupanya itu memang salah satu strategi Edwin. Artinya dia memang nggak ngomongin apapun yang ke arah sana, tapi mungkin lebih pengen ngelihat Kikan nih gimana, maksudnya secara pertemanan apakah masih welcome kah atau enggak gitu. Dia ngukur sebetulnya. Dia ngukur, ya, dia lagi scanning. Betul. Oh, ditambah lagi ada satu cerita setelah nikah. Oh iya. Kika- Satu-satunya waktu kita pernah ketemu berlima itu sebelum ngomongin reuni itu adalah waktu aku nikah. Iya. Datang semua. Karena memang aku undang. Iya, dan gue udah keluar dari coklat tuh. Gue datang sama bini gue, Edwin sama Roni datang beserta Jacqueline pada saat itu vokalis. Dan gue udah yakin, at least kita ngejam lah. Gue udah nahan Edwin dan pulang, gue bilang gitu. Roni jangan pulang. Mereka dengan alasan, oh kita habis ini ada meeting, ada apa segala macam. Gue waktu itu kecewa sih mereka pulang, karena menurut gue, at least kita main satu lagu lah, dua lagu, iya untuk gitu ya. hadiah buat kawinan dia gitu. Ervin ada dan bener-bener akhirnya cuman gue aja nyanyi sama Kikan berdua, dan gue abis itu WhatsApp dia, lu gimana sih ngapain pulang? Dia nggak jawab. Udah bener-bener itu gue sedih banget pada saat itu. Kalau kita sempat bikin ngapain kan ya, tapi memang udah rencana Tuhan, kita memang nggak main hari itu gitu. Jadi Dan mereka pulang tuh ya buru-buru kayak yang nggak nyaman gitu. kayak nggak nyaman gitu, bener-bener yang gitu. Jadi sebenarnya kalau balik lagi ke pertanyaannya Kang Ronald tadi ya, selama 12 tahun ini hubungan kami tuh memang nggak baik-baik aja sebetulnya. Tapi diupayakan untuk kayak seolah-olah nggak ada apa-apa. Kita benar-benar WhatsApp tuh cuma kalau lebaran atau kalau ulang tahun misalnya. Atau ada yang kena COVID. Atau ada yang kena COVID. Iya, itu aja. Iya. Dan persis seperti yang Anas bilang, rupanya balik lagi ya 2 tahun dalam pandemi itu juga banyak kesadaran-kesadaran baru gitu di aku dan juga anak-anak. Karena waktu akhirnya 2022 ini di bulan Mei itu Edwin ngontak lagi dan menyampaikan soal wacana yang sama untuk kita gabung lagi itu juga salah satu yang paling menyentuh aku sebenarnya tadi Anas ceritain gitu, bahwa Edwin bilang gitu, ini mumpung semuanya masih ada, kita nggak pernah tahu ya namanya umur gitu. Itu buat aku bener-bener iya ya, mau sampai kapan mempertahankan ego gitu, mau sampai kapan menyimpan amarah gitu ya, atau karena jujur aja sebetulnya sampai hari ini juga aku yakin masing-masing dari 5 orang ini pasti punya traumanya masing-masing waktu aku cabut gitu. Aku tidak bisa artinya nggak bisa meniadakan kenyataan bahwa waktu aku cabut aku pasti nyakitin mereka juga gitu. Dan begitupun aku merasa bahwa gila gue tuh waktu sama Mama Coklat tuh udah gini-gini. Jadi itu tadi akhirnya aku pikir ini mau egois mau sampai kapan? Dan benar gitu, mungkin nggak pernah ada lagi kesempatannya, mungkin nggak akan pernah ada lagi waktunya akan datang. Jadi ya udah, yuk let's do this. Akhirnya kan sebetulnya usia yang mendewasakan semuanya ya. Gitu akhirnya. Dari lagu lu. Aku belajar dari Coklat loh. Bagus kalimat ini. Enggak, maksudnya akhirnya ya usia, terus juga perjalanan waktu. Ya, gitu. kebijaksanaan juga bertambah. Iya betul. Nah kalau Ernest, bagaimana rasanya 2 anggota keluarga keluar? Kalau tadi kan keluar dari rumah. Iya. Nah kamu yang masih ada di rumah, ditinggalin 2 keluarga. 12 tahun ini gimana? Gue paling berat sih kalau boleh bilang, karena memang gue sayang banget sama Kikan sama Ervin gitu ya. Maksudnya bener-bener waktu gue memutuskan untuk keluar tuh gue jadi kayak ngerasa setidaknya gue nggak munafik gitu loh, bahwa bener-bener gue bilang gue nggak nyaman dengan ini, gue bilang gitu. Ini tuh bukan kita tuh sama Kikan sama Ervin gitu loh. Gue cabut tuh bener-bener karena emang pengen bikin statement aja. Gue nggak setuju sama semua ini gitu loh. Gue nggak setuju sama semua ini karena memang akhirnya butuh waktu 4 tahun gue keluar dari Coklat gitu kan, untuk jalani rutinitas segala macam, untuk kenalin lagi promo ya kita Coklat, ini vokalis baru gitu. Bener-bener gue yang, tapi terlepas dari itu semua adalah karena memang
banyak orang yang sangat menyayangkan gitu loh. Sampai pada akhirnya waktu itu gue lagi ke Thailand nonton Madonna sama Afgan. Madonna konser sama Madonna? Enggak, di Thailand nonton. Oh, nonton sama Afgan. Gue kira Madonna pemukanya Afgan. Gila. Ya, udah selesai konser kita minum-minum kan. Sampai Afgan bilang gini, Nas, aku mau jadi vokalis coklat. Afgan nawarin. Afgan bilang, Nas, kalian tuh kan gede banget ya dulu, dia bilang gitu. Semua orang tumbuh besar dengan lagu nasionalis dan lagu patah hati yang powerful gitu loh. Kenapa sih nggak kalian redam ego untuk anak sumur itu ngomong ke gua gitu? Bener-bener gue juga maunya nggak gitu kan. Cuma maksudnya lu nggak bisa nyelesain ini semua. Terus akhirnya gue bilang, gue tuh termuda di antara semua, gue bilang gitu. Memang orang yang paling muda untuk ngasih petuah ke yang tua-tua tuh berat, gue bilang gitu. Tapi lu harus kejar itu, Nas. Lu harus kejar gimana caranya, karena kita tuh kehilangan band nasionalis, dia bilang gitu, bener-bener yang iya sih. Sampai kalau dengerin lagu Coklat di 17 Agustusan tuh kayak menurut gue udah nggak ada artinya lagi karena kita nggak bersama gitu loh, bener-bener yang gue selalu sedih gitu. Dan ya abis itu gue bikin band lagi kan, sempat ada bikin band di luar Coklat, bikin Royal Ego dan segala macam. Enggak, Coklat gitu, Coklat. Dan sampai bini gue sampai sering cerita gitu, ngobrol gimana ya caranya memang untuk bisa balik lagi gitu. Ya nggak tahu, Mam, gitu loh. Memang semua kuncinya bukan di gue bilang gitu. Roni pernah mencoba untuk ngobrol sama Kikan dan Uzir, tapi gue bilang kuncinya cuma ada di 2 orang, which is 2 orang inilah yang memang selalu bikin lagu dan kreatifnya Coklat, Edwin dan Kikan, gue bilang gitu. Mereka berdua yang harus ngobrol. Kalau mereka bilang go. Dan ada satu sih dulu yang dari dulu gue bilang sama Kikan. Ya Kikan tuh kan orangnya nggak enakan ya, tapi lu tuh talented banget, Bu. Ya. Kita tuh orang yang enakan pada saat itu. Memang sampai gue pernah bilang sama Kikan waktu Kikan udah nikah mau Uzir, he's the one, Bu, yang bisa handle lu. Karena memang beberapa manajemen tuh nggak akan bisa ngerti Kikan gitu. Dan akhirnya gue sampai pernah bilang Kikan itu stabil banget secara emosional dan lain-lain tuh setelah Kikan sama Uzir. Dan aduh gue sampai sedih banget cerita. Ini mah pawangnya Kikan berarti ya? Iya, sampai ini nggak laki nggak perempuan nangis semuanya, yuk silakan yuk. Dan jualan tisu laku hari ini ya. Dan akhirnya gue tuh selalu bilang dari dulu sama Kikan, Bu, tongkat kepemimpinan band ini tuh ada di elu. Ada di elu, tapi elu tuh orangnya nggak enakan, lu orangnya segenan, lu nggak berani untuk bilang, gue nggak mau ini, gue maunya ini. Dan kan memang gini ya, Coklat tuh kan 5-5-nya kreatif, 5-5-nya bisa bikin lagu. Masing-masing dengan hitsnya, kapabilitas masing-masing lah. Kreatif. Tapi ternyata itu jadi kendala. Karena emang egonya pengen, enggak gue begini, mau begini gitu. Dan gue sama kayak di Queen, semuanya bisa bikin lagu. Dan sampai akhirnya waktu gue manggung sama Kikan itu, gue bilang, Bu, mestinya lu dari dulu bilang, gua yang nentuin semuanya, gua yang ngatur. Gak apa-apa digituin kamu? Ya nggak apa-apa lah. Ya maksudnya pendewasaan kan. Sampai pada akhirnya gue bilang sama Edwin sama Roni terakhir, once kita back, kita sama-sama mundur ya. Kita kasih tongkat estafet ke Kikan. Bu, ayo pimpin kita, Bu. Beban loh Kikan, seneng atau enggak malah dikasih kayak begitu? Enggak lah, dia happy banget sekarang. Iya kan? Iya kan? Uras world, girls. Bat sama Edwin sama Kikan tuh sama Edwin sama Roni tuh berkali-kali bilang, enggak, dia yang harus mimpin, harus dia. Wow. Ya mungkin gue paling muda di antara kalian semua, gue bilang gitu. Tapi gue bisa ngelihat dari luar karena gue belum ada di saat kalian itu gue bisa melihat. Masih di luar, iya. Iya. Harus Kikan. Jadi gimana dong? Kamu harus memimpin 4 laki-laki, Bu Kikan. Siap. Insya Allah. Insya Allah. Berarti udah harus gak ada sedih-sedihan lagi sekarang. Kita ngomongin masa depan. Sekarang rencana ke depannya apa? Iya. Dengan Coklat
Nah, tanya sama pemimpinnya. silakan Ibu Ki kan. Pemimpin besar revolusi. Saya kan BK, Coklat Lama band-bandan kembali. Iya. Jadi memang sebetulnya kemarin yang cukup menjadi pembahasan terbesar itu adalah kita ini bersatu kembali untuk manggung aja gitu ya, atau ini benar-benar bersatu kembali sebagai sebuah band dalam arti Berkarya harus lagi, melahirkan gitu. karya, bikin album lagi misalnya seperti itu gitu. Jujur beberapa minggu lalu aku masih berdebat sama Uzir. Sekarang Uzir bukan besar. sama Edwin ya. Karena di aku pribadi berat, artinya gini, aku tuh orang yang butuh waktu untuk memikirkan segala sesuatu secara matang gitu ya, bahwa aku bilang sama Uzir, ini komitmen besar. Aku balik lagi, artinya gini, untuk balik lagi aja, istilahnya kayak rujuk lagi sama anak-anak ini, itu udah satu hal yang apa ya, maksudnya benar-benar harus dipikirin dengan matang untuk kemudian berkomitmen lagi bareng sama mereka, itu satu hal yang lain lagi gitu. Tapi Uzir banyak sekali ngasih aku masukan gitu ya untuk dipikirin dan dia banyak ngasih aku reality check lah gitu, bahwa once kamu udah form lagi sebagai sebuah satu kesatuan, mau apapun itu namanya, mau reuni kayak mau pulang kayak mau comeback kayak mau apa itu, this is the consequences yang harus kamu jalanin gitu. Dan aku akhirnya berpikir dari situ bahwa kayaknya aku nggak mau menyia-nyiakan lagi kesempatan ini gitu. Amin. Walaupun aku tahu memang nggak akan mudah. Artinya secara proses kreatif, aku pasti akan banyak berdebat sama mereka ini. Yang mana dulu pun sebetulnya hal ini juga yang suka memperuncing hubungan kita. tapi aku berharap dengan kedewasaan dari masing-masing pihak sekarang ini gitu ya, dari kita berlima, semoga kita bisa berdebat dengan lebih sehat dan lebih masuk akal lah gitu. Amin. Jadi memang kalau ditanya rencana terdekatnya sekarang apa, kami memang pengennya sih bisa konser dulu sebanyak mungkin gitu ya. Manggung dulu ya. Karena jujur aja, mungkin sekaligus juga mau bilang terima kasih. Aku pribadi, nggak tahu anak-anak yang lain gimana, sangat-sangat tidak menyangka bahwa antusiasme dari penikmat musiknya akan sebesar ini. Terima kasih. I'm very blessed. Aku bersyukur banget dan terharu banget, kaget banget yang wow, maksudnya orang tuh beneran nungguin ya. Karena aku sempat meragukan gitu. Sabut banget, Bu. Karena kan mikirnya gini ya Teh, ya Coklat tuh band lawas gitu kan, maksudnya ya itu terakhir aku 12 tahun yang lalu sama mereka gitu, emang orang-orang tuh masih inget ya gitu, maksudnya kayak ya paling ingetnya bendera doang gitu kan, yang tiap tahun diputar gitu. Oh enggak ya. Jadi begitu kemarin dapat sambutan kayak gitu, itu benar-benar aku sangat bersyukur dan senang banget. Nah, nextnya memang kalau kami rasa kami udah cukup puas nih bisa ketemu sama semua penikmat musiknya Coklat di seluruh Indonesia, the sooner itu pasti kami mau bikin karya gitu. Tapi sambil nyicil materi, ada kali. Kemarin udah sempat ngobrolin sama Edwin gitu, dan itu lucunya gitu ya, namanya reuni 12 tahun. Edwin juga mungkin kan excited. Aku juga harus ngerem dia, Win. Ya, ngobrol udah seru nih, ntar kita gini, gitu kan. Kemarin tuh Edwin being Edwin ya gitu. Aku yang emang harus entar Win ya, pelan-pelan ya Win. Kita step by step gitu. Karena emang mungkin kita juga semua adrenalinnya lagi tinggi, lagi seneng-senengnya lagi gitu. Jadi aku juga paham gitu. Tapi memang kembali lagi, aku udah 12 tahun nggak bikin musik sama mereka. Jadi pasti perlu waktu. Debat kreatif di studio itu pasti nikmat banget nanti kalian. Iya. Masih di label yang sama nggak sekarang? Enggak. Sendiri sekarang? Iya. Oh, kan lebih bebas dong buat berkreasi. Iya. Ya kalau mau ditanya apa hasil terakhir ide kreatif kami, video teaser kami yang pertama Itu dia bagus banget. nggak nyanyi, itu dikerjain di studio. Iya. Itu bagus banget itu video teasernya. Itu bener-bener musiknya dikerjain di studio Jamming di studio. dari nol. Dengan direction, nggak ini nadanya harus gini, ini beat drum lo harus gini. Bagus, itu yang gue tunggu. Bagus. Iya. Nggak, lo harus mainnya gini, dan akhirnya gue bilang yes, finally. Percaya lah dia udah bikin konser sendiri. Iya. Sutradara Untuk sebuah sendiri. teaser kemarin itu luar biasa. Banget, serius ya. Iya. Cuman ya
nggak nyanyi kan nggak nyanyi cuma Ya kan itu namanya juga pegang baru mikrofon. teaser. Udahan teasernya. Nggak, memang itu Part kan- yang kedua, nggak Nanti nyanyi. rencananya begitu dah, nggak akan nyanyi, coklat lagi gitu terus. Instrumen kali ya dong namanya. Tapi itu yang pasti ditunggu oleh para bintang coklat. Iya. Para bintang Amin, coklat. amin, amin. Mau ganti nggak? Fansnya jangan bintang coklat tapi. Itu serah dia dong. Bintang kepiting. Ada di BSD. BSD. Di lokal. Boleh tuh. Dari sini apa? Oke, tapi akan ada perubahan yang besar nggak secara konsep? Apakah dengan tema yang sama, Kikan dengan temanya masih gitu, lagu Patah Hati yang powerful gitu kan ya? Atau akan tetap di nasionalis theme atau apa nih? Lo yang jawab, Bu. Sebetulnya kalau dari tema, kemarin sama Edwin belum ngomongin sespesifik itu, belum ngomongin sedetail itu. Justru kemarin yang aku udah mulai banyak berdebat sama Edwin itu adalah lebih ke urusan bukan genre juga sih, tapi lebih ke format musiknya seperti apa gitu. Karena kostum mungkin ya. karena kalau kita ngomongin musiknya coklat gitu ya, balik lagi nih, aku 12 tahun nggak sama mereka gitu, ketemu lagi kalau kita mau bikin karya baru itu mau kayak apa juga sebenarnya itu masih ngawang-ngawang banget karena pilihannya sebenarnya ada banyak. Nah kemarin itu yang debat cukup sengit sama Edwin itu adalah urusan kita mau pakai produser atau enggak. Ini maaf nih, bahkan ke mereka aja belum di-share Mereka berdua. karena benar kita berdua ngobrol Dan memang Ya kamu nurut-nurut aja udah biarin deh gitu. kreatif musik memang ada di mereka berdua dari dulu. Dari dulu kemarin memang tuh mereka yang berdebat. sambil nungguin syuting itu, syuting bikin yang teaser, bendera itu tuh kita ngobrol lah di situ gitu. Jadi kayak misalnya contohnya gini ya, kita nih mau bikin musik yang emang 100% idealis kita aja, atau kita mau ada sedikit komprominya sama pasar gitu. Ini lagi zaman TikTok kayak gini dan gitu. Itu aku debat sama Edwin tuh urusan itu gitu, bahwa apakah kita harus kekinian untuk bisa nge-grab pasar anak mudanya misalnya kayak Tapi gitu. coklat mah masih bisa dinikmati sama anak muda kalau kata aku. Amin. Musiknya, ya, musiknya masih masuk lagi sama anak muda. Amin. Atau mau pakai lirik berbahasa Jawa supaya bisa manggung di istana? Boyongin, jangan dibanding-bandingin kan? Kata lagunya juga. Ojo. Jadi jangan ojo dibanding-bandingin. Jadi masih mencari ya nanti akan seperti Iya. aduh penasaran. Udah nggak usah dicari-cari, biarkan Iya. mereka berkreasi aja, gitu kan ya. Debat yang pasti seru karena 12 tahun terpisah masing-masing pada bawa referensi. Iya. Itu memperkaya. Pastinya. Gue yakin coklat yang baru nanti album itu kaya banget. Amin. Kaya banget dengan Dulu referensi. pernah rasa baru ya dulu. Iya, pernah betul. Rasa Baru. Betul. Judul albumnya kan. Dan ketika tahu coklat kembali, gue 2 hari playlist di mobil sebelum tidur coklat. Dan ternyata gue masih hafal lagi lagu Iya, mereka. Pak. Luar biasa. Ditunggu beneran deh. ini, Amin. ya. Masih ditunggu sama yang Beneran. lainnya. Makanya nih Iya. Roti CLBK, coklat lama, band-bandan kembali. Keren. Ditunggu karya-karyanya ya. Mau itu karya yang lama dibikin rasa baru ya, atau memang bener-bener rasa, bener-bener karya yang baru. Bapak curiganya apa juga? Coba coklat yang baru. Musikal. Aduh, oh, Iya. ikut musikal. Yoi. Mungkin bisa aja. Iya, bisa. Atau spiritual. Ketua Pemuji Jakarta, komunitas musisi mengaji Bisa, sama bisa, kita bisa, mengaji. Bisa. Bisa. Jadi apapun yang akan kalian lakukan, kami penikmat musik Indonesia Dukung. berterima kasih untuk kembalinya kalian. Terima kasih. Coklat kembali. Terima kasih ya. Bisa menyemarakan kembali belantika musik Indonesia. Harus pakai kata belantika. Belantika gitu kan ya. Iya, bener. Kalau di luar negeri Guns N' Roses aja masih bisa kembali, Iya. bukan formasi lengkap kayak Appetite for Iya, Destruction. kalau ini informasi masih lengkap Itu ya, dia. apalagi yang ditunggu gitu kan. Ya, salam buat Edwin, salam buat Roni. Yes. Ya, kita tunggu coklat dengan karya-karya terbarunya. Jangan lupa like, subscribe, and comment. Nanti yang lagu coklat yang ku tunggu. Ku tunggu dirimu. Lain gitu lagunya. Bener. Selalu ku tunggu walaupun ku tahu kau jauh. Ku tunggu kau jauh. Jangan jadi vokalis coklat ya. Oh, Udah iya. ada kembali lagi dengan. Yeay!
Terima kasih buat kamu yang udah nonton episode dari ROTV, channelnya Ronald dan Tike. Buat kamu yang ketinggalan episode sebelumnya ya, kamu klik aja. Bisa ini,